kembali di kelas biologi bersama Pak Agung. Senang bisa berjumpa lagi dengan kalian, dan tentu kalian juga sangat ingin berjumpa dengan teman-teman kalian. Tetapi hari ini kita tetap ada di rumah, dan itu yang terbaik sampai dengan semuanya ini selesai. Dengan banyaknya permintaan, maka Pak Agung akan coba membantu kalian untuk belajar biologi dari rumah. Semoga apa yang Pak Agung buat itu bisa membantu kalian untuk memahami tema-tema biologi, dan terlebih supaya kita tahu bagaimana sebenarnya di dalam tema ini adalah tentang sistem pertahanan tubuh. Kita akan belajar bagaimana tubuh kita mempertahankan diri, melindungi diri dari benda-benda asing yang ada di luar tubuh kita yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Jika ada kekurangan dari video ini, Pak Agung minta maaf sebelumnya, tapi Pak Agung berharap kalian bisa menikmati video ini. Di video yang pertama, Pak Agung akan memberikan gambaran umum tentang sistem pertahanan tubuh. Jadi tubuh itu dipertahankan tadi dari benda-benda yang asing yang berasal dari luar. Ada beberapa pengelompokan Pak Agung coba sajikan di dalam gambar ini, dalam satu pengelompokan, yaitu yang pertama bahwa kekebalan tubuh atau pertahanan tubuh itu yang pertama adalah dari kelompok kekebalan bawaan. Kekebalan bawaan itu berarti dia sudah dimiliki oleh makhluk hidup atau manusia sejak awalnya, ya, kekebalan bawaan atau yang biasa disebut sebagai kekebalan pasif. Sifatnya itu umum, jadi tidak membedakan jenis benda asing yang masuk, atau nanti benda asing ini kita sebut sebagai antigen. Jadi antigen itu benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan menstimulasi sistem pertahanan tubuh kita. Dia sifatnya umum, tidak membeda-bedakan, reaksinya itu cepat. Jadi mungkin ini seperti polisi patroli yang sekarang sedang berpatroli, ya. Ini reaksinya cepat tetapi sifatnya umum. Pada kekebalan bawaan ini ada dua macam jenis pertahanan tubuh. Ya, yang pertama adalah pertahanan tubuh lapis pertama yang disebut sebagai penghalang. Pertahanan tubuh lapis pertama itu disebut sebagai penghalang. Nah, penghalang kita ada apa saja? Ya, ketika benda asing mau masuk ke dalam tubuh kita, yang pertama dia akan ketemu dengan kulit kita. Kulit akan melindungi supaya mikroorganisme itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Maka kalau kita rajin mandi, rajin cuci tangan, maka semua mikroorganisme, bakteri, virus yang berasal dari luar itu akan dihilangkan sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dia bisa melewati kulit, ya mungkin dia juga kemudian dia akan bertemu dengan yang namanya cairan-cairan mukus. Misalkan di rongga pencernaan, di saluran pencernaan, saluran pernapasan itu ada mukus atau lendir. Nah, lendir itu juga menjadi penghalang untuk masuknya bakteri dan mikroorganisme itu. Lalu juga nanti ada sekresi-sekresi yang lain. Misalkan mata kita mengeluarkan air mata, itu juga sebagai penghalang untuk masuknya mikroorganisme ke dalam mata kita. Atau mungkin di mulut juga ada yang namanya air ludah. Nah, itu adalah sekresi-sekresi yang bisa membantu menjadi penghalang. Kulit, mukus, dan sekresi adalah lapisan pertahanan tubuh kita yang pertama. Nah, jika mikroorganisme itu masuk ke dalam tubuh, ya, dia berhasil melewati penghalang-penghalang itu, maka dia akan bertemu dengan lapisan pertahanan tubuh yang kedua. Ya, tadi sifatnya sama, sifatnya umum, reaksinya cepat. Apa saja pertahanan tubuh internal kita, ya, yang ada di dalam tubuh kita? Yang pertama ada yang namanya sel fagosit. Namanya sel fagosit. Jadi dia memiliki kemampuan untuk makan. Nah, sel fagosit itu yang utama, gitu ya. Tulis di sini. Fagosit. Ya. Yang pertama ada yang namanya neutrofil. Sel darah putih yang namanya neutrofil. Neutrofil ini tersebar paling banyak dan dia adalah prajurit yang pertama kali akan bertempur jika ada mikroorganisme masuk. Setelah itu, neutrofil akan dibantu oleh fagosit yang ukurannya besar, namanya monosit. Ya, di dalam darah, dia namanya monosit. Ya,
Lalu dari darah, ya, monosit ini dia lebih bisa bekerja di banyak tempat. Kalau neutrofil hanya di darah. Monosit bisa berpindah dari darah menuju ke jaringan dan dia bernama makrofag. Jadi monosit yang ada di jaringan itu namanya makrofag, maka dia ukurannya besar. Jadi monosit dan makrofag itu sama, hanya saja monosit itu adanya di darah, sedangkan kalau dia sudah berpindah ke jaringan namanya makrofag. Jadi sel fagosit yang namanya makrofag itu bisa membersihkan tidak hanya sisa-sisa pertempuran, tapi juga dia dapat memfagosit mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita, baik yang ada di dalam darah maupun di dalam jaringan. Misalkan kita tertusuk oleh benda asing lalu menyebabkan bakteri itu masuk ke dalam jaringan kulit kita, nah, maka itu adalah peran-peran makrofag untuk menghancurkannya. Jadi ada neutrofil dan ada monosit atau makrofag. Itu adalah fagosit kita. Lalu masih ada lagi fagosit kita itu yang namanya eosinofil. Tetapi eosinofil ini biasanya lebih berperan pada benda-benda asing yang ukurannya besar, ya, ukurannya besar, ya, seperti cacing, ya, itu maka dia akan ketemu dengan namanya eosinofil. Kalau neutrofil dan makrofag itu memakan, kalau eosinofil biasanya nanti dia akan menempel pada cacing itu, lalu dia akan menghancurkan sel-sel cacing itu. Jadi ada neutrofil, ada monosit, dan ada eosinofil. Masih ada satu lagi, ya, sel yang namanya basofil. Ya, nanti kita akan lihat basofil ini peranannya pada apa. Oke. Ini adalah fagosit. Yang berikutnya ada yang namanya antimikroba. Ya, ada yang namanya antimikroba. Ya, ada antimikroba. Ya, antimikroba atau protein antimikroba itu nanti ada dua macam. Ya, protein antimikroba ada dua macam. Ada banyak sebenarnya, tetapi yang umum kita kenal ada dua. Yang pertama namanya interferon, ya, namanya interferon. Interferon itu seperti sistem keamanan lingkungan. Jadi interferon itu dilepaskan oleh sel yang terinfeksi virus. Jadi kalau sel kita itu terinfeksi oleh virus, maka sel yang terinfeksi itu akan mengeluarkan interferon untuk memberi tanda, ya, interferon, tulis di sini. Interferon yang memberi tanda pada sel-sel yang ada di sebelahnya bahwa sedang ada ancaman virus. Itu kenapa orang-orang yang masih muda, yang sistem kekebalannya masih bagus, ya, ketika dia terinfeksi virus, misalkan flu atau yang lainnya, dia akan dengan mudah untuk bisa menangkis itu. Ya, karena ketika selnya terinfeksi, sel itu akan melepaskan interferon sehingga sel-sel yang di sebelahnya sudah akan siap, dia akan menghasilkan zat kimia, ya, untuk bisa menangkal virus itu, ya, itu interferon. Lalu protein antimikroba yang lain nanti namanya komplemen, ya. Komplemen ini nanti akan bekerja sama dengan sistem pertahanan humoral. Nanti Pak Bung akan bahas di video selanjutnya. Itu namanya komplemen. Kemudian pertahanan internal berikutnya namanya sel NK atau natural killer, ya, natural killer atau pembunuh alami, ya, natural killer atau pembunuh alami. Nah, NK ini atau natural killer ini berfungsi untuk mengenali sel yang rusak dan sel yang terinfeksi. Nah, kenapa demikian? Ya, karena NK itu mampu membedakan mana yang merupakan sel tubuhnya sendiri dan mana sel yang bukan tubuhnya. Jadi sel-sel tubuh kita itu diberi penanda namanya MHC. Nah, nanti kita diskusikan lagi, ada MHC1 dan MHC2. Nah, sel kita ditandai dengan itu. Nah, kalau tanda itu tidak ditemukan, maka sel NK itu akan menyebutnya sebagai benda asing.
Nah, benda asing itu nanti akan dihancurkan, atau sel-sel yang rusak itu akan sudah berubah strukturnya, itu juga akan dikenali sebagai benda asing. Nah, natural killer ini tugasnya untuk membersihkan itu. Salah satu contohnya, misalkan sel kita terinfeksi virus lalu berubah menjadi sel kanker, maka sel NK akan membersihkan sel-sel kanker itu atau memindahkannya dari dalam tubuh kita. Ini peranan sel NK. Ya. Dia mengenali sel-sel yang rusak dan sel-sel yang terinfeksi yang sudah mengalami mutasi atau perubahan, ya, mengalami perubahan. Oke, itu sel NK. Lalu yang keempat, ya, pertanyaan internal kita namanya inflamasi. Ya, inflamasi ini suatu proses kompleks yang biasa kita sebut sebagai peradangan. Misalkan kita luka, begitu ya, atau ada infeksi di dalam usus atau di organ-organ kita, maka kita akan mengalami yang namanya inflamasi atau peradangan. Peradangan nanti kita akan diskusikan lebih lanjut mekanismenya, ya. Biasanya dia diawali kalau kita radang itu biasanya jaringannya akan memerah. Ya, karena apa? Karena pembuluh darahnya itu diperbesar. Ya. Tujuannya untuk apa? Nah, nanti kita akan diskusikan, ya. Inflamasi dia akan memerah, lalu biasanya juga disertai dengan peningkatan suhu tubuh. Supaya apa? Supaya proses-proses metabolisme itu bisa berlangsung lebih cepat dan menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme yang menginfeksi. Itu namanya inflamasi atau peradangan. Nanti kita akan diskusikan dalam video tersendiri. Oke, itu adalah kekebalan bawaan yang sudah kita bawa sejak kita lahir atau yang disebut sebagai kekebalan pasif. Biasanya ada yang menyebutnya seperti itu. Nah, kekebalan bawaan. Kekebalan bawaan ini sifatnya pasif. Oke, lalu kekebalan yang kedua itu namanya kekebalan diperoleh atau kekebalan aktif. Ya, biasanya kekebalan ini kita peroleh setelah kita mengalami infeksi atau boleh dikatakan dalam tanda petik kita mengalami sakit, maka kita akan mendapatkan kekebalan yang diperoleh. Sifatnya apa? Sifatnya spesifik. Ya. Jadi sel-sel yang terlibat pada kekebalan diperoleh yang nanti disebut sebagai sel limfosit itu di dalam tubuh kita itu sangat beraneka ragam. Nah, sangat beraneka ragam. Nah, sehingga dia siap untuk berbagai macam jenis antigen yang akan masuk. Ketika ada antigen itu masuk atau benda asing itu masuk, maka secara spesifik dia akan dikenali. Ya, dia akan dikenali, ya, oleh salah satu dari sekian macam limfosit itu. Lalu dia akan memberikan responnya, ya. Tidak hanya memberikan respon, tetapi apa yang menjadi kelebihan dari kekebalan diperoleh atau sistem pertahanan tubuh lapis yang ketiga ini, ya, adalah kespesifikannya. Dia sangat spesifik, ya. Dia tahu siapa yang akan dia lawan dan dia bisa mememori atau bisa mengingat, ya, antigen-antigen itu sehingga pada infeksi selanjutnya dia bisa memberikan respon yang jauh lebih cepat. Nanti kita akan diskusikan lebih dalam di sana. Maka sifatnya di sini dikatakan lambat. Ya, pada infeksi yang pertama, ya, kerjanya akan lambat karena dia akan mengenali dulu, mememori dulu siapa yang masuk. Ya. Nanti untuk kekebalan diperoleh ini ada dua, yaitu yang disebut sebagai kekebalan humoral, ya, yang melibatkan sel limfosit yang namanya limfosit B. Ya, limfosit B. Kenapa disebut sebagai limfosit B? Ya, karena dia dibentuk di dalam sumsum tulang, ya, sumsum tulang, dan kemudian dia dimatangkan juga tetap ada di dalam sumsum tulang. Maka dia disebut sebagai sel limfosit B. Sedangkan yang kedua disebut sebagai sel limfosit T karena dia disebut sebagai limfosit T karena walaupun dia dibentuk di sumsum tulang, tetapi nanti dia didewasakan atau dimatangkan di timus. Timus itu letaknya di rongga dada, ya, di rongga dada sisi bagian dari sistem atau jaringan limfa, ya, timus ada di rongga dada. Nah, ini adalah limfosit T. Ya, dia disebut humoral, ya. Kenapa dia disebut humoral? Karena dia bekerja di luar sel. Jadi sel limfosit B itu bekerja pada antigen atau mikroorganisme atau benda asing yang ada di luar sel. Misalkan bakteri yang masuk ke saluran pencernaan, saluran pernapasan, yang belum
menginfeksi atau belum masuk ke dalam sel, maka dia ada di luar sel, maka dia disebut sebagai humoral limfosit B. Nanti kita akan perdalam lagi jenis-jenis pada video yang selanjutnya. Sedangkan sel limfosit T itu kerjanya untuk infeksi atau antigen yang ada di dalam sel, misalkan virus. Virus ketika dia menginfeksi dan berhasil masuk ke dalam sel, maka dia akan bergabung ke dalam sel, lalu akan merubah DNA sel itu menjadi DNA milik si virus. Jadi virus ada di dalam sel. Maka nanti ya, semua proses-proses ini ya untuk infeksi yang ada di dalam sel itu nanti menjadi tanggung jawab sel limfosit T. Ya, kurang lebih itu perbedaan antara limfosit B dan limfosit T. Perbedaannya ada di sana. Jadi limfosit B tadi dimatangkan di tulang belakang, lalu kemudian bekerjanya di luar sel, lalu dia bekerja dengan cara membentuk yang namanya antibodi. Ya, nanti kita diskusikan apa itu yang namanya antibodi atau imunoglobulin. Sedangkan kalau sel limfosit T dia tidak membentuk antibodi, dia langsung bekerja sendiri ya, menghancurkan sel itu. Sedangkan sel limfosit B kerjanya nggak langsung, dia pakai perantaran antibodi, ya, dia melemahkan, dia istilahnya melokalisir ya, atau mempermudah nanti sel-sel fagosit semacam makrofag untuk menghancurkan antigen yang masuk. Oke, anak-anak, itu kira-kira gambaran secara umum tentang sistem pertahanan tubuh kita. Jadi Pak ulangi lagi, sistem pertahanan tubuh kita ya. Jadi ada kekebalan bawaan ya, sifatnya umum, reaksinya cepat, terdiri dari lapisan yang pertama yaitu berupa penghalang, lalu lapisan yang kedua itu berupa sel-sel fagosit, sel protein antimikroba, lalu ada sel natural killer, dan proses yang namanya inflamasi atau peradangan. Sedangkan di lapisan yang ketiga pertahanan tubuh kita itu adalah kekebalan yang diperoleh ya, kekebalan yang sifatnya spesifik dan lebih lambat ya, melibatkan sel limfosit B dan sel limfosit T. Oke, itu kurang lebih gambaran dari sistem pertahanan tubuh kita. Sampai berjumpa nanti di video-video selanjutnya yang akan memperdalam bagian-bagian khusus itu. Sekian, sampai jumpa. Tetap semangat, ya, tetap belajar, tetap tekun, ya, karena tidak ada yang bisa membantumu selain dirimu sendiri. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.